Fakaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika anjing saja beruntung karena cinta kepada Ashabul Kahfi, bagaimana aku merugi, bagaimana aku akan celaka karena aku setia di dalam mencintai keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dimuliakan oleh Allah jika kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul habaib asy-syurafa, wabil khusus yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, Habibana ad-da'i ilallah al-habib Umar Rafiq bin Ali al-bin Hamid, matta'anallaha bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para habaib yang lainnya yang hadir bersama kita pada malam hari yang begitu berbahagia ini, yang al-fakir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya tanpa sedikit pun mengurangi daripada rasa hormat, rasa memuliakan, rasa mencintai kepada beliau-beliau semua. Kita doakan habaib kita, guru-guru kita, masyayikh kita, mudah-mudahan dengan berkah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah qabul hajat-hajatnya. Jika ada penyakit, Allah angkat penyakitnya sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sama-sama kita kembali berkumpul di majelis yang mulia, majelis Jalsatul Isnin Ba'alawi, yang langsung dipimpin oleh guru kita yang mana ilmu beliau, manfaat beliau sudah jelas, sudah terbukti bisa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu yang beliau mempunyai adalah ilmu yang bersanad langsung bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ta'allamu min ulama'i ahli baiti. Jika kalian ingin belajar ilmu agama yang mana ilmu tersebut bakal menjadi manfaat untuk kalian, maka belajarlah ilmu kepada ulama-ulama daripada keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama daripada keturunanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak menemui di sebuah zaman, di sebuah tempat ulama daripada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mengatakan au mimman yata'allamu minhum, atau ulama yang belajar kepada ahlul bait. Ya, ahlul bait ini dikatakan oleh seorang ulama faza kalbun bihubbi ashabi kahfin. Seekor anjing saja menjadi mulia karena cinta kepada ashabu kahfi. Ashabul Kahfi adalah 7 orang pemuda di zaman antara zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 7 pemuda ini pernah terjebak di sebuah gua, yang mana tadi di hari Jumat kita baca suratnya. Ditemani oleh seekor anjing yang bernama Gitmir. Ya, anjing ini menjadi mulia karena mencintai Ashabul Kahfi, karena setia menemani daripada Ashabul Kahfi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan anjing tersebut dengan namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Iya, karena setia, mencintai dan setia terhadap Ashabul Kahfi. Dilanjutkan oleh ulama tersebut,
Fakaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika anjing saja beruntung karena cinta kepada Ashabul Kahfi, bagaimana aku merugi, bagaimana aku akan celaka karena aku setia di dalam mencintai keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dimuliakan oleh Allah jika kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tarikhul Khamis fi Sirat Anfasin Nafis sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dikutip oleh Muhammad Tahir Al-Kurdi di dalam kitabnya Tabarrukus Sahabah bi athari Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah diceritakan bahwasannya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah bersabda, taraktu fikum ats-tsaqalain. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang hebat. Ya, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas dua perkara tersebut, yang pertama adalah kitabullah Al-Qur'anul Karim. Ya, dua perkara yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahnya telah intaqala ila rabbil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lagi bersama kita, tapi Al-Qur'an masih kekal abadi selama-lamanya. Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kekal sampai akhir zaman adalah Al-Qur'an. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibu Simtud Durar pernah berkata, ajibtu minan nas yaqul bi hammun bi dhikun. Aku heran terkadang terhadap manusia yang sering berkata, aku sumpah, aku susah, hidupku sempit. Seperti zaman sekarang PPKM, ya zaman-zaman corona kayak gini, orang-orang banyak di PHK pekerjaan. Orang-orang yang dagangannya tidak laku. Bahkan mereka sampai mengeluh, aku sumpah, sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali terkadang heran dengan orang-orang seperti itu. Kenapa demikian? Wa indahul Qur'an. Di sisi mereka ada Al-Qur'an. Di sisi mereka ada Al-Qur'an sebagai jalan keluar daripada segala kesulitan. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana caranya keluar daripada kesulitan. Salah satu kesulitan yang kita alami perihal rezeki, jalan keluarnya apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi daripada segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Bahkan Nabi Muhammad pernah berpesan, memberikan sebuah rahasia kepada kita, kalau rezeki kita pengen lancar di tempat-tempat seperti ini adalah solusinya. Ya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi. Allah Subhanahu wa taala menjamin, Allah Subhanahu wa taala menanggung bagi para penuntut ilmu dengan diluaskan di dalam urusan rezeki. Tapi penuntut ilmu yang seperti apa? Contoh seperti kita sekolah dulu. Kita sekolah, SD, SMP, SMA sampai kuliah, itu kalau nuntut ilmu bawa apa? Bawa buku sama pena. Dicatat itu ilmu, diamalkan itu ilmu, disebarkan itu ilmu. Nah, ilmu-ilmu yang seperti itu yang bisa meluaskan rezeki, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sempat bawa buku, bawa pena, catat di HP. Apa yang disampaikan dicatat, kemudian diamalkan. Maka hal-hal yang demikian akan bisa meluaskan rezeki kita yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama, Al-Qur'anul Karim. Kemudian perkara yang kedua yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah itsarati ahlu baiti. Keluargaku, keturunanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i kasafinatin Nuh, seperti perahu Nabi Allah Nuh alaihi salam. Man raqiba najah wa man takhallafa anha gharik. Barang siapa yang ikut kepada ahlul bait yang sekaligus ulama, ya, ahlul bait ulama mengajarkan kita ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikut akan selamat, yang tidak ikut akan tenggelam. Makanya kita berpegang teguh dengan ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang selalu mengajarkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqomah di majlis-majlis seperti ini, insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa ma qultu illa imtithalul amr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.